Nah ini kalau menurut definisi ateis secara praktis, ini sebenarnya ateis. Mengaku saja bahwa ada Allah, Yesus mati di salib, hafal pengakuan iman rasuli, hafal doa Bapa kami, hafal 12 murid Yesus, hafal 12 anak Yakub, hafal segala macam. Maka lakuan orang Jawa bilang kucing garong. Pendeta tapi selingkuh. Itu ada. Lagi musim sekarang. Bukan hanya musim mangga. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur sekali dapat kesempatan ini. Kalau tidak salah tahun lalu itu saya pernah dapat undangan, tapi karena waktunya tidak pas, ada kegiatan saya di mana waktu itu Om Rens ya. Oh iya, ada kegiatan di Kupang juga. Jadi akhirnya pada kesempatan inilah saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Mama, Saudara semua. Mari kita buka firman Allah dalam 1 Korintus 12 ayat 12. Maksud saya 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13 untuk memulai seminar kita baca 2 ayat ini ya, kasih Allah. Ayatnya ada di layar di belakang juga. Nanti dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. 1, 2, dan 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. 13:23. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Tema kita adalah Roh Kudus yang mempersatukan dan memperbaharui. Begitu ya Bapak ya. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang agama kita, agama Kristen ini agama yang hari-hari ini, bahkan dari dulu sebenarnya, mendapatkan banyak serangan. Saya menyebutnya agenda setan yang memperalat orang-orang tertentu untuk menyerang doktrin-doktrin dari kita sebagai orang Kristen. Dan salah satu doktrin yang paling diserang dari doktrin yang kita percayai selama ini adalah doktrin Tritunggal, Bapak Mama terkasih. Tritunggal itu kita mempercayai bahwa hanya ada satu Allah. Tapi satu Allah ini punya 3 pribadi. Jadi kalau tri itu 3, tunggal itu 1. Apa yang tri? Yang tri adalah pribadinya. Yang tunggal adalah hakikatnya. Jadi Allah kita Esa tapi jamak. Pandangan manusia tentang Allah, Bapak Mama yang saya kasihi, itu secara garis besar hanya 2. Ada yang namanya teis, ada yang namanya ateis. Kalau teis percaya adanya Allah. Kalau ateis sebaliknya, ajaran yang mengatakan Allah tidak ada. Kalau ateis ada 2 lagi. Ada ateis secara teori, tapi juga ada ateis secara praktis. Kalau secara teori, mereka mengajarkan tidak ada Allah. Nanti ateis punya adik-adik sekarang nih yang nama agnostik. Yang lagi populer, kalau Bapak Mama suka nonton di media, ada seorang artis kena tangkap narkoba namanya Coki Pardede.
Itu artis penganut agnostik. Dia bukan ateis. Kalau ateis ajar Tuhan tidak ada. Kalau agnostik beda. Ya Tuhan ada atau tidak ada, ya tidak tahu begitu. Dia di tengah-tengah, tapi itu juga berbahaya. Kalau ateis secara moral itu mengaku Tuhan ada, tapi praktek hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Dan saya lihat ini paling banyak di orang yang beragama, khususnya Kristen, tapi yang KTP. Hanya di KTP atau di kartu keluarga, tulis dia punya nama di situ. Naomi Nomseo misalnya. Contoh saja ya. Atau Justinus Lakapu. Agama Kristen, tapi praktek hidupnya tidak benar. Makanya ada ayat dalam Titus 1, ayat 16 dia bilang begini, Bapak Mama, dengarkan ayat ini. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Bapak Mama lihat itu ayat. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan menyangkal. Nah ini kalau menurut definisi ateis secara praktis, ini sebenarnya ateis. Mengaku saja bahwa ada Allah. Yesus mati di salib. Hafal pengakuan iman rasuli. Hafal doa Bapa kami. Hafal 12 murid Yesus. Hafal 12 anak Yakub. Hafal segala macam. Makelakuan orang Jawa bilang kucing garong. Pendeta tapi selingkuh. Itu ada. Lagi musim sekarang. Bukan hanya musim mangga. Musim selingkuh. Jadi bedengar bela dong selingkuh. Saya tidak tahu di soe saya tidak tahu. Jujur tidak ada yang telepon saya bilang, Pak hantam ini tidak ada. Sungguh kita ini kan omong lihat topik Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus bicara. Amin. Saya lihat fakta di Kupang. Pendeta selingkuh. Nah kalau pendeta selingkuh, jangan tanya yang pejabat lah. Oh itu lebih berat. Daftar orang yang mau bacere saja di kantor wali kota berapa banyak. PNS. Nama ame dari Alkitab. Mau Markus. Uka Lukas. Kobus. Yakobus. Usu Yusuf. Itu sudah antrian mau bacere semua. Ada sekitar 1000-an orang. Ngeri. Majelis tapi hitung kolete, pencuri kolete. Jadi orang kantong kolete lewat tuh taruh, dia ame. Nah, saudara bayangkan tuh. Orang kolete lewat taruh, dia ame, hitung kolete. Dia tidak tahu di salah satu gereja besar, jemaat 8.000. Itu kalau tutup tahun kolete ratusan juta. Dia tidak tahu pendeta supasang CCTV. Dia angkat tuh bukan begini, ampak kantong. Sudah rekam di pendeta peruangan, suadan. Tanya-tanya minta pengakuan, langsung tidak mau mengaku. Maka pendeta bilang, mari kau tempi ruangan, kau nonton film. Padahal nonton dia. Dipungkirakan cepat, angka ampak kantong. Malu sendiri. Majelis. Majelis begini kepanjangannya sudah tahu toh. Mayor Jenderal Iblis. Bagaimana kok majelis? Nah ini yang ini contoh ateis secara praktis. Tapi Kristen ini sebenarnya kita teis. Teis itu percaya adanya Allah. Teis itu ada 2 kelompok, Bapak Mama terkasih. Ada yang namanya politeis, ada yang namanya monoteis. Politeis percaya adanya banyak Allah. Kelompok tertentu atau agama tertentu mempercayai Tuhannya sampai 2 juta lebih. Itu sapi ju Tuhan. Betul. Dewa sapi, dewa kode, dewa segala macam. Sampai kalau mama-mama menyamar bilang, saya bosan pun dewa. Don't percaya. Saking banyaknya dewa. 2 jutaan lebih. Itu dia bernama politeis.
Dan salah satu bangsa di dalam Alkitab yang politeis itu adalah Mesir. Mesir itu politeis sekali, Bapak Mama. Ada dewa lalat, dewa nyamuk, betul. Dewa kesehatannya, dewa ular, dan pun dewa segala macam. Bahkan dewa yang paling mereka andalkan itu ada di Sungai Nil. Tapi waktu Tuhan hantam dengan 10 tula, itu hanya membuktikan kalian pun dewa semua nol. Ya, air jadi darah, kehidupan tidak ada, ikan semua mati. Di situ seperti Tuhan sedang membukakan mata Firaun dan Mesir bahwa hanya ada satu Allah, Allah yang maha dahsyat, pencipta langit dan bumi, Allah Yahweh, Bapa yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita ini monoteis, tapi monoteis ini ada dua lagi Bapak Mama. Ini karena mau omong Roh Kudus, jadi saya mesti mulai dengan ini. Monoteis ini ada dua lagi. Ada dia punya nama monoteis Unitarian, dan ada dia punya nama monoteis Trinitarian. Itu dia punya arti bagaimana. Kalau Unitarian itu pandangan yang mempercayai Allah itu tunggal mutlak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya yang memandang atau punya pandangan teis Unitarian itu ada 3. Ada beberapa lah. Ya 3. Islam, Yahudi, saksi-saksi Yehova. Ada saksi Yehova itu anti Tritunggal. Di Soe sudah banyak kan? Nah ini kita mesti mengajar ini supaya Bapak Mama dikuatkan. Dan kelompok Unitarian sendiri. 4. Yahudi sampai ini hari tidak percaya. Kalau bilang Yesus anak Allah, oh mereka marah. Makanya satu kali mereka mau lempar Yesus dengan batu. Karena Tuhan Yesus dianggap menyamakan diri dengan Allah. Dalam konsep orang Yahudi, anak monyet pasti monyet. Anak kambing pasti kambing. Anak manusia pasti manusia. Jadi kalau ada orang bilang Allah adalah Bapakku, aku adalah anak Allah, itu sama dengan dia bilang aku Allah. Makanya dalam Yohanes 5 ayat 18 dikatakan demikian. Perhatikan ayat ini ada di layar. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini yang membuat Yesus mau dilempar dengan batu. Kenapa? Karena Yahudi itu monoteis. Percaya adanya satu Allah dalam artian tunggal mutlak. Nah ini sama seperti saudara sebangsa setanah air kita yang beragama Islam. Sampai hari ini agama Islam hanya titik Yesus Nabi. Kalau bilang Yesus Allah, itu tidak bisa. Mereka tidak percaya. Mereka tidak mau akui. Sampai mereka suka beri pertanyaan begini. Coba tunjukkan di mana Yesus mengaku sendiri bahwa aku adalah Allah. Sebenarnya terlalu banyak. Tapi nanti itu di KKR sebentar beta akan bicara lebih dalam itu ya. Sebenarnya terlalu banyak Yesus memproklamirkan bahwa dia Allah itu banyak sekali. Dalam pandangan Islam, nama Allah itu salah satunya Al-Nur. Al-Nur itu artinya Allah adalah terang. Pernah tidak Yesus memproklamirkan akulah terang dunia? Nah itu sebenarnya dia sedang bilang beta Allah. Orang Arab menyebut Allah itu Al-Awal Al-Akhir. Allah itu yang awal dan yang akhir. Siapa di Alkitab yang bilang aku adalah yang awal dan yang akhir? Hah? Beri tepuk tangan buat dia dulu. Dia tuh Allah. Yesus tuh Allah. Tapi sudahlah, kalau orang tidak mau percaya, kita tidak mau bikin karmana. Iya toh? Nah, lalu saksi Yehova juga. Saksi Yehova itu tidak percaya Tritunggal.
Saksi Yehova menganggap Yesus itu ilah kecil. Posisi Yesus itu di antara Allah dan Nabi. Jadi dia tengah-tengah. Di atas Nabi, di bawah Allah. Itu saksi Yehova. Dan Yesus itu diciptakan. Bahkan mereka menuduh Yesus itu adalah penghulu malaikat. Padahal kita tahu penghulu malaikat itu namanya Mikael. Mikael itu ciptaan. Yesus ini pencipta. Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bahasa Yunaninya begini. En arche en hologos kai hologos prostonteon kai theos en hologos. Kata pros itu menuturkan ada dua pribadi yang sehakikat sederajat melekat, tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan, wajib ada mustahil tidak ada, itulah Bapa dan Yesus. Makanya Yohanes 1 ayat 1 bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu sama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau firman ini Alkitab itu dia punya nama firman tertulis. Beda dengan firman yang dibahas di Yohanes 1 ayat 1 ini. Kalau firman yang ini itu F-nya besar, memberi penekanan tentang pribadi Yesus. Jadi kalau Yesus kita sebut dengan firman kita sebut dengan Yesus, maka ayat itu akan berbunyi pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah bukti bahwa pribadi bisa disebut Allah. Minimal beberapa unsur. Yang pertama, unsur kekal. Kekal yang saya maksudkan ini bukan seperti kekalnya manusia. Manusia itu kekal karena hadiah. Masih ingat ya Pengkhotbah 3 ayat 11, Tuhan memberi kekalan di hati kita kan? Tolong baca ayatnya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Garis yang kan ia memberikan kekekalan di hati. Kalau kekekalannya kita nih beda sama kekekalan Allah. Kalau kekekalan Allah itu tak berawal, tak berakhir. Bahasa Alkitab bilang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu artinya tidak ada garis awal, tidak ada garis akhir. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau kita diberikan kekekalan di dalam hati kita, Bapak Mama, saudara-saudara, kita itu berawal dan tak berakhir. Kita tak berakhir. Kita semua lagi tunggu nomor antrian mati semua. Hanya saya tahu siapa dahulu, tahu saya sumpah. Ada yang lihat langsung tunjuk bilang, kayaknya jangan. Ada orang seumur 90 om. Ada yang baru umur 20-an. Futsal, lapangan futsal serangan jantung. Innalillahi wa innalillahi roji. Maten. Ini Mike sudah ganti baterai. Sudah ya Pak Panitia? Baik. Oke. Baik. Soalnya ini lebih enak, suara lebih enak ini. Kalau kekekalan kita itu berawal dan tak berakhir. Awal kita setelah kita dibentuk di rahim ibu kita. Lalu kita dilahirkan, nanti kita meninggal, itu bukan akhir. Makanya kenapa pendeta-pendeta kalau ibadah pemakaman mereka bilang, kami akan mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan sementara. Karena ada kebangkitan di pengakuan iman rasuli juga ada. Jangan mengaku-mengaku baru tidak percaya. Kita bangkit, orang percaya bangkit. Makanya cor jangan terlalu kuat. Jangan cor kuat, kalau itu bangkit tubuh kemuliaan, bukan naik kau bongkar sendiri itu besi. Nah, jadi kekasih-kekasih Tuhan, kalau memang dia Allah itu kekal. Dan Allah yang adalah Yesus, Yesus itu kekal. Karena Yesus itu firman Allah. Tidak ada saat di mana Allah itu tidak mempunyai firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu kekal. Dan yang kedua, dia pencipta. Makanya Yohanes pasal 1 itu di ayatnya yang ketiga, Yohanes bilang begini, perhatikan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi.
Allah itu pasti pencipta. Allah itu pasti kekal. Maka semua yang berkaitan dengan faktor penunjang satu pribadi bisa disebut Allah, itu dimiliki oleh Yesus. Dan masih banyak lagi yang bisa kita buktikan bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi orang tidak terima itu. Ya. Nah, itulah monotheis Unitarian. Kalau kita Kristen ini, mau Kristen apa sah? Mau GMIT, mau GBI, mau GSJA, mau GPDI, kita pasti percaya monotheis Trinitarian. Apa itu monotheis Trinitarian? Allah itu tunggal tapi jamak. Ada sisi kejamakan tertentu dalam diri Allah. Karena kita akan bicara Roh Kudus sekarang. Saya mesti antar dari sini. Bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bukan doktrin asal-asalan. Memang kata Tritunggal tidak ada dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada. Tapi konsep tentang Tritunggal itu terlalu kuat. Data-data penunjang tentang Tritunggal terlalu kuat. Ada data-data yang menuturkan tentang keesaan Allah, tapi ada data-data yang menuturkan tentang kejamakan Allah. Contoh, Perjanjian Lama, Ulangan 6 ayat 4. Firman Allah berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu Perjanjian Lama. Perjanjian Baru, 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Iya. Jadi data-data ini Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama jelas Allah kita itu Esa. Tapi juga ada data-data tentang kejamakan Allah. Contoh, dalam penciptaan manusia. Waktu Tuhan cipta yang lain, berfirman jadi, berfirman jadi, berfirman jadi. Tapi pada waktu mau menciptakan manusia, di hari yang ke-6, menurut catatan Kejadian pasal 1 ayat 26, ada semacam perundingan ilahi. Maka firman Allah itu berbunyi, baiklah kita. Dengarkan ayat ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Mama garis balik kalimat, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita di sini yang orang persoalkan, kita ini siapa-siapa? Ada pandangan dan mungkin ini beredar di gereja kita juga, bilang kita di situ Allah sedang ajak malaikat. Katanya dalam satu sidang ilahi, Tuhan sedang ajak malaikat. Contoh, ini contoh yang mudah kita mengerti. Seolah seperti sidang begini, lalu Tuhan bilang, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bahayanya pandangan ini begini. Kalau memang itu untuk malaikat, seolah-olah malaikat punya kontribusi dalam menciptakan manusia. Itu konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang malaikat juga punya andil menciptakan kita, maka malaikat juga layak disembah. Apakah benar demikian? Bapak Ibu jangan lupa. Yohanes ketemu malaikat di Pulau Patmos dalam catatan Wahyu. Ketika dia mau sembah malaikat itu, malaikat bilang, jangan. Aku sama seperti saudara-saudaramu, para nabi. Ini ayat saya agak lupa, kalau salah Wahyu 22 ya. Ayat 8 dan 9 coba. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Ya. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Yohanes karena lihat malaikat sembah malaikat. Saudara lihat, malaikat tidak terima itu penyembahan. Malaikat tidak layak disembah. 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Maka saya yakin, Kejadian 1 ayat 26,
Ketika Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu pasti bukan ajak malaikat. Kita di situ kalau hanya ada kitab kejadian, kita bingung. Karena kita tuh jamak. Kita tuh bisa 2, bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa 1 juta. Tapi kita bersyukur, kitab suci yang kita punya bukan hanya kejadian. Progresnya atau kemajuannya jelas. Ada 66, 39 di perjanjian lama, 27 di perjanjian baru. Tujuannya apa? Supaya apa yang menjadi pertanyaan kita di perjanjian lama atau di kitab kejadian, ada jawaban-jawabannya di kitab-kitab lain. Salah satunya di Injil Matius dan tulisan-tulisan Paulus. Formula baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Formula doa berkat selalu ini 3 nama. Ada yang mulai dari Bapa, ada yang mulai dari Yesus, tidak ada masalah. Intinya bahwa kita tahu di sana kata kita hanya merujuk kepada Allah Tritunggal dan tidak kepada yang lain. Dan ada yang paling menunjukkan bahwa betul-betul dalam Alkitab, bahkan dalam diri Allah itu, dalam keesaannya memang ada sisi kejamakannya. Yang paling menyolok adalah Ulangan 6 ayat 4 tadi. Ini pengakuan imannya orang Israel. Bapak Mama, dalam bahasa Ibrani, kata tunggal itu atau esa itu ada 2 kata. Ada kata yahid dan ada kata ehad. Yahid artinya tunggal mutlak. Contoh di Kejadian pasal 22 ayat 2. Ini dia pakai kata tunggal di sini. Perhatikan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria. Sampai di situ cukup. Garis bawahi kata tunggal. Karena dalam pandangan Allah, anak Abraham yang sah cuma Ishak. Makanya kata tunggal di situ dia pakai kata Ibrani Yahid. Nah sekarang kita mau lihat dalam pengakuan iman orang Yahudi yang mereka mengaku mereka monoteis, Unitarian, atau Allah itu tunggal mutlak, Bapak Mama. Kata Ibrani yang mereka pakai itu pakai kata apa? Yahid atau ehad. Kalau ehad itu dia punya arti satu karena penggabungan. Mama lihat ya, Ulangan 6 ayat 4. Firman Allah bilang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia bahasa Ibrani bilang, Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Bukan Yahid. Nah kata Ehad ini juga dipakai di dalam Kejadian pasal 2 ayat 4. Perhatikan. Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata satu di situ dia pakai kata ehad. Satu di situ Adam tambah Hawa satu. Bapak mengerti? Ini saya sengaja bahas ini supaya kita tahu kenapa kita percaya Roh Kudus. Kita sedang bicara Roh Kudus yang mempersatukan dan memperbaharui. Supaya kita tahu bahwa di dalam ketritunggalan Allah itu ternyata itu doktrin yang benar dan itu sudah ada peran masing-masing. Bapa merencanakan keselamatan, Tuhan telah memilih siapa yang mau dipilih sebelum dunia dijadikan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, ini dalam nih Bapak Mama, nanti boleh bertanya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri itu dipilih untuk menjadi penebus. Itu bukan dadakan. Ada pengkhotbah yang khotbah begini. Mungkin Bapak Mama pernah dengar. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, lalu pada waktu mereka jatuh, maka di sorga ada rapat. Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Ini siapa yang mau turun jadi manusia? Mau jadi penebus. Lalu pribadi kedua Allah Tritunggal yaitu anak. Atau Tuhan Yesus bilang, saya yang turun. Ini pandangan salah. Program atau rencana penyelamatan tidak terjadi pada saat manusia jatuh dalam dosa. Salah. Yesus ditentukan mati di Golgota itu sebelum dunia dijadikan, Bapak Mama. Saya yakin sebagian Bapak Mama baru dengar ini ajaran. Tapi ini memang perlu diajarkan supaya kita tahu. Kadang-kadang pendeta-pendeta besar juga omong begini. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, sorga kaget, langsung sidang. Tidak ada itu. 1 Petrus 1, mulai ayat 18 sampai 20. Bapak Mama catat ayat-ayatnya ya. Jangan tidur roh. Tapi lihat ada beberapa nih. Posisi sudah naik kompatu nih. Ini materi luar biasa. Ini pelajaran berharga ini. Supaya tahu kalau kami mengajar itu datanya Alkitab jelas. Tidak asal bunyi. 1 Petrus 1 mulai ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jelas ini bicara tentang pengorbanan Yesus ya. Ayat 20-nya yang saya persoalkan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Tuhan Yesus punya darah tercurah, dia dipilih menebus. Sejak kapan Bapak Ibu? Mari kita berpikir. Kalau dunia saja belum dijadikan, berarti Adam dan Hawa belum ada. Kalau Adam dan Hawa belum ada, berarti belum jatuh dalam dosa. Tapi kenapa sudah disiapkan penebus? Berarti ajaran yang bilang penebus pilih dadakan itu tidak tepat. Akan bertentangan dengan ayat ini. Itu sudah skenario kekekalan Allah. Jadi Bapa merencanakan, Yesus melaksanakannya sempurna di Golgota. Makanya di perkataan ke-7 dia bilang tetelestai. Sudah selesai. Tapi yang sudah selesai ini Bapak Ibu terkasih. Nah ini kita sudah masuk nih. Saya sedang giring kita ini. Yang sudah selesai ini bisa mendarat di hati manusia. Itulah peran Roh Kudus. Amin. Bapa merancangkan sapa selamat sebelum dunia dijadikan. Yesus telah ditetapkan dan itu terjadi tergenapi sempurna di Golgota. Yesus menderita, mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke sorga. Dan kita sedang tunggu kedatangannya yang kedua. Dan dia janji kasih turun Roh Kudus. Buat apa Roh Kudus itu datang? Supaya apa yang Yesus sudah lakukan secara sempurna itu bisa mendarat di hati kita, bisa diterima oleh seorang manusia. Itulah peran Roh Kudus. Amin. Beri tepuk tangan buat Roh Kudus. Makanya sangat beda Bapak Mama. Orang yang Kristen hanya keturunan dan Kristen produk Roh Kudus itu beda. Kristen keturunan yang saya bilang tadi, mengaku Kristen, tapi bersinanya luar biasa. Tidak ada pembaharuan. Tema kita kan begitu Pak ya. Roh Kudus itu membaharui. Tapi kenapa orang mengaku Kristen, tapi masih mau, bahkan supersekutuan doa, masih mau omong di kuburan. Ya, ini dengar Bapak yang tukang ombel, beberapa muka mencurigakan. Mari. Masih omong di kuburan. Bilang ada tutup mata dapat penglihatan. Mau sembuh nak omong di nenek pun kuburan. Ini bahaya. Saya yakin ini bukan pekerjaan Roh Kudus. Ini setan. Tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup Bapak Mama. Saya tunjukkan ayatnya. Catat baik-baik. Mulai Ayub pasal 7. Salah. Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Perhatikan.
Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Tidak akan muncul kembali. Jangan bilang kain jendela tagoyang. Ba iso datang kopi, kopi. Lihain ayat ini. Nah, beta mesti kasih tahu Bapak Mama, setan tahu ini ayat. Setan akan ciptakan satu keadaan supaya membuat saya Mama meragukan ayat ini. Makanya dia bikinlah babo rampe. Iya toh? Bab tua pemok bacicak tagoyang. Padahal tikus tabrak. Ini kau bilang, aku bab tua datang. Su ada di jendela. Sambarang. Lihat ayat. Demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati. Tidak muncul kembali. Tambah ayat 10 lagi, lihat. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Tidak lagi. Dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Nah, karena mana kok ibu bisa kenal? Ini ayat yang tidak kenal. Ibu bilang, persis. Persis lu pemuka itu. Persis apa? Tambah lagi Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Ayat 5 bilang begini. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Sudah lenyap. Terus? Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Untuk selama-lamanya tidak ada bahagian mereka lagi. Jadi kebiasaan kata makan orang mati nah. Beta biasanya tahu, beta terlalu sayang ini negeri. Tapi beta anggap ini negeri terkutuk karena masih banyak orang yang berhala. Di alasan adat, acara apa mushoro binatang, po adara bilang kasih leluhur. Leluhur buntiana siapa? Ada bikin sial saya ini negeri. Sorry, kau miskin gara-gara itu salah satu. Beta yakin sekali. Jarang pendeta omong ini, coba saudara cek. Beta paling biasa yang begini. Dia bisa kasih makan arwah. Mau Valores pun, kau mau Kefa pun, mau Timor pun. Nah. Kasih makan buaya makan balik sendok. Iya ini terjadi di mana-mana. Saudara bisa lihat ini ayat. Ini firman Allah. Dan saya bilang, setan tahu ini ayat semua. Saudara kalau tidak mengimani ini ayat, setan akan bikin kabur air. Dan saudara bilang, memang ada ayat, maka kenyataannya. Kenyataannya. Kenyataan itu ada setan yang bikin. Lihat ini ayat ini. Untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Dulu mas pasang-pasang nomor itu. Hobi mimpi nenek bapi tanya memek. Nenek ampa angka juga. Saya heran kita punya orang. Orang hidup dosan tobat togor. Sumati baru lewat kuburan. Shalom. Itu baru dia balas lu habis. Bayangkan lewat kuburan. Shalom baru dari kuburan begini sah. Beta lihat. Aduh. Ini ketempung. Beta orang timur. Harus omong ini. Beta bapak belu mama rote. Model sama dua-dua. Jadi kicik-kicik kau bodoh-bodoh ke mama bawa pi kuburan kok. Bawa aodeng rokok. Bilang ini oma nih kalau hela rokok kincang. Nah memang kuburan kan beta orang darah Cina juga kan. Buat di kuburan Cina. Di Nomsain tuh. Bepempo. Jadi kuburan Cina jadi. Bakar rokok, angin tiup ya rokok kurang dong. Mamtua korek sampai baru bilang, oh mama masih kuat hela. Memang betul-betul.
Nah mama nih sentau gereja penjudi besa. Sapa tuntun sapa nih. Nah beta juga waktu itu galap kulit. Jadi bapak mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu memperbaharui. Makanya saya bilang beda orang Kristen yang tidak ada Roh Kudus itu beda. Dia hanya agamawi begitu, ikut ibadah, selesai liturgi ibadah. Padahal liturgi ibadah tuh mau liturgi karena mana sah? Kayak batong di Gemit, tenang, enak. Beta waktu Bapak John Yusuf, ketua majelis Gemit Immanuel Epura. Beta dan kakak yang baca Alkitab ini, kami punya vokal group di Gemit Immanuel Epura, namanya Via Dolorosa. Nah Bapak Mama tahu beta ini baru bertobat dan itu di beta punggang tuh heboh. Melatok bertobat tuh itu heboh banget tuh. Beta ini kan aduh kurang ajar kan. Itu gereja tuh Gemit Immanuel sekarang sudah bangun baru gagal. Beta dari sekolah minggu tuh sunakal. Orang hari Natal tuh bakar lilin, ketemu bukan bakar lilin, bakar pohon terang ya. Itu pohon terang tinggi sampai loteng gereja. Gereja hampir terbakar. Immanuel Epura. Masih zaman almarhum Bapak Wem panggilnya. Botol bakar bukan di lilin, di pohon. Kan dari plastik kok karena. Jadi nah itu botol basirah mati. Anak iblis semua. Ya masuk bikin Natal di gereja. Tiba-tiba bebar tobat masuk gereja. Angkat pujian di depan mata saya menangis sejadi-jadi. Orang tidak ada Roh Kudus, menyanyi itu lagu kayak biasa, kayak hafalan begitu tuh. Orang ada Roh Kudus lain. Anda menyanyi hormat bagi Allah Bapa itu betul-betul penuh penghormatan. Bukan menyanyi ke korek tai hidung. Makanya saya percaya kalau orang ada Roh Kudus, ada beberapa hal yang mempersatukan kita, bahwa pengakuan iman kita jelas. Kita bisa mengaku Yesus Tuhan itu bukan ikut arus. Pengakuan kita oleh pergerakan Roh Allah. Amin. Karena Alkitab berkata, yang membuat kita punya pengakuan mantap itu karena Roh Allah bersaksi bersama roh kita bahwa kita anak Allah. Roma 8 ayat 16. Bapak Mam perhatikan ini ayat ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Iya, jadi ini pengakuan yang benar. Kalau kita mengaku tanpa Roh Kudus, mengaku Yesus Tuhan, Tuhan. Tapi lihat, laki-laki beda agama, tampan, datang dari Sulawesi, salah datang. Langsung bilang, aduh Pamang Ahmad ini. Bisa nikah masuk pindah agama, nama jadi ganti. Ada yang fam, nama depannya Iskandar. Tapi belakang kok bisa Natonis itu? Ada loh Iskandar Natonis. Baharudin Nenotek. Aku Muhammad Amnifu. Beta dengar migran ke Kumat. Nama depan itu, belakang katong. Karena apa? Sana ada Roh Kudus. Mengaku pengakuan di mana saya aku percaya bla 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 bla. Orang kasih Indomie tewas. Orang jebak de utang son bisa bayar sudah. 2 kalimat syahadat. Iko. Tapi orang ada Roh Kudus, pengakuan imannya kuat. Dia akan berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali bertobat tetap bertobat. Sekali ikut Tuhan, saya tidak akan kembali ke belakang lagi. Lumah tawar apapun pengakuan imannya mantap. Percayanya mantap. Percaya itu kata Yunaninya pisteuo. Pisteuo itu, yang pertama dia bergantung penuh apa-apa andalkan Allah. Yang kedua, disertai ketaatan. Karena tidak mungkin orang percaya tidak taat. Dan yang ketiga, keyakinannya kokoh.
Mau hal-hal enak menggoda, hal-hal mengerikan, mengancam, dia tidak akan goyah. Itu hanya bisa terjadi kalau orang ada Roh Kudus. Beta lagi tanggapi Muhammad Kece. Beta sonebela dia punya hukum, pelanggaran hukum, penistaan atau penodaan agama. Itu bukan porsi kita. Tapi bagaimanapun dia hamba Tuhan Yesus. Video-videonya itu dia bersaksi tentang Yesus. Dia mirip seperti Pak Saifuddin Ibrahim. Itu orang-orang tuh sudah lihat waktu mereka terima Yesus. Beda sama kita orang Kristen yang notabene dari rahim sama kalsu agama Kristen. Dong itu pendatang baru. Kiai-kiai segala macam. Waktu mereka terima Yesus, mereka bersaksi kepada dunia. Taruhannya nyawa, di penjara dan lain sebagainya. Tapi Anda lihat Pak Saifuddin Ibrahim. Yesus ada di sini kok. Tolong. Besok. Saudara lihat orang pun kesaksian. Beta sampai menangis waktu beta di Kupang. Dia ada datang di Soe, sini beta kontak. Batombak kontak akhirnya khotbah di tempat kami. Aduh kami satu gereja air mata meleleh. Sebab dia khotbah di mayoritas yang Kristen dari lahir semua. Dia ini sudah kiai, pemimpin pesantren besar satu. Baru pindah. Anda lihat harganya terlalu mahal. Tapi orang kalau ada Roh Kudus, mau nyawa satu kali pun, dia tidak akan goncang. Saudara. Makanya Anda lihat, Simon Petrus dianiaya. Tapi apakah Simon Petrus tinggalkan Tuhan? Tidak, pengakuan imannya kokoh. Lihat dalam Kisah pasal 5, mulai ayat 40. Mereka disesah, tapi mereka bukannya susah, tapi gembira. Perhatikan. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Garis bawahi. Menyesah, ini pencambukan versi Yahudi. Dan kalau Petrus masih hidup sekarang, Bapak Mama minta lihat dia pembalakan tulang, tarobe-rabek. Itu bekas lukanya pasti mengerikan. Pencambukan itu. Larang, jangan coba-coba menginjil lagi, doakan orang sakit dalam nama Yesus. Jangan coba-coba. Tapi orang ada Roh Kudus, susah dibendung. Roh yang ada pada mereka itu lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Mereka tidak bisa dipadamkan. Makanya ayat 41, perhatikan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara, karena aniaya bukan susah stres. Apa? Atau belum aniaya. Batas salah sesama majelis mau bawa pukul mati dalam gereja. Padahal sorry, bemus omong. Baru orang omong kau tempu nama sedikit. Susah. Besan akan pergi gereja. Leson pelayanan. Anda belum kena aniaya loh. Baru orang omong sesuatu model begitu. Periksa sendiri. Anda ada Roh Kudus atau tidak? Sorry, saya harus ngomong. Jangan mengaku ada Roh Kudus. Iman, gara-gara ini saya sudah tagoyang kiri kanan. Bahitung kiri kanan. Apakah gara-gara dianiaya? Lalu Petrus bilang, saya stop pelayanan. Tidak, tambah semangat. 42. Perhatikan. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Bapak Mama lihat itu. Apakah penganiayaan membuat mereka susah? Tidak. Mereka gembira. Apakah penganiayaan membuat mereka stop? Tidak. Lanjut, melanjutkan. Itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu harusnya membuat kita satu dalam semangat seperti ini. Iman satu, semangat satu, komitmen satu, sekali maju tetap maju. Itu Kristen. Kalau yang senada Roh Kudus susah. Makanya kenapa tema ini begitu penting. Saya yakin ini panitia bergumul berbikin tema. Ini tema terlalu penting. Amin Bapak Ibu. Jadi sebagai mitra di dalam Tuhan. Saya sebagai mitra yang diterima
di ruang lingkup gemit, su gemit le fata soele. Buat beta ini hebat, satu kebanggaan. Dia masih muda-muda waktu gereja lama. Ini bukan gereja lama kan? Di gereja lama tuh zaman de Om Epi Kamlasi dong segala macam. Boten datang ke ini pemuda di Soe. Hebat, beta bangga sekali. Awal-awal bertobat dia sudah datang Soe. Tahun berapa ya Pak Angke? 99 ya. Sudah datang di Evata Soe. Beta dibakar betul-betul waktu itu. Beta punya mimpi. Suatu saat behotbah di wilayah pelayanan. Apa? Tuhan baik. Amin. Di Immanuel besok bikin seminar dan puji Tuhan pendeta-pendeta gemit yang rendah hati. Luar biasa. Sekali lagi, dari sudut usia mereka lebih pengalaman, lebih pintar, lebih tahu dari saya. Tapi heran mereka mau undang, mau duduk dengar. Kita terlalu hormat pendeta-pendeta begini. Orang ada Roh Kudus model begini. Amin Bapak Mama. Dan ingat, ada Roh Kudus yang saya tekankan lagi. Pasti perubahan hidupnya jelas. Amin saudara-saudara. Orang percaya Yesus kan dimeterai dengan Roh Kudus toh? Itu jelas di dalam Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Garis bawahi, dimeteraikan. Kalau hari Pentakosta, semua orang itu dibaptis dengan roh. Mereka punya roh. Tapi sejak hari Pentakosta, waktu orang bertobat, dia mendapatkan Roh Kudus langsung. Tidak perlu rame-rame. Dia bertobat mau di bawah pohon kau di mana? Dapat. Jadi Roh Kudus bukan milik gereja tertentu. Roh Kudus milik orang percaya. Tidak pandang gereja, jangan salah itu. Di organisasi kami di Gereja Sidang Jemaat Allah, dalam liturgi kami tidak ada pengakuan iman rasuli. Tapi bukan berarti kami tidak setuju dengan pengakuan iman rasuli. Kami terima kebenaran dari 12 ringkasan pengajaran rasul-rasul itu. Tidak ada yang kami tolak. Makanya ketua sinode kami, dia datang dari Jakarta, dia bilang, ingat, kita terima itu pengakuan iman rasuli. Lihat gereja orang lain sebagai saudara. Jangan otak-atik orang lain punya tata gereja. Semua gereja punya tata gereja sendiri. Itu keren. Supaya yang salah-salah sangka dengan organisasi kami, saya harus umumkan di sini. Tidak ada itu. Di Kupang saya tekankan ini. Makanya Pak Yandi saya diundang khotbah di gereja. Beberapa teman pendeta gemit pun mereka khotbah di gereja. Karena apa? Kami hidup ini sehat. Kira-kira makal mati, makal dia pergi di sorga baru malaikat bilang, gemit kanan. Gesia kiri, GBI, lu di gemit pun belakang. GPDI lu di Gesia, sonde ada itu di sorga. Di bumi perlu ada itu demi keteraturan. Amin. Ulang. Di bumi perlu ada itu demi keteraturan. Supaya mati na jelas apa yang kubur. Kadang-kadang orang baku rampas jenazah, bin dia terdaftar di sini, magareja di sini, bikin kapal sakit. Yang dewasa-dewasa lah. Jujur, mama pendeta, bapak pendeta, simpatisan di gereja saya paling banyak gemit. Tidak ada yang saya bujuk jadi jemaat. Silakan tanya. Tidak ada yang saya bujuk jadi jemaat. Bahkan majelis-majelis, mereka bilang, Bapak boleh datang belajar. Kok boleh dong. Silakan bawa catatan. Tak usah jadi jemaat. Saya umumkan di radio, tak usah jadi jemaat. Nanti pusing beta. Depan suka bakalai. Semua mati baru bilang, ini dia yang katong. Sulam ada yang katong. Lu gila setengah. Dia paling tersuka begitu. Ini bukan karena di depan Bapak Pendeta, sonde ini sumembe penggaya. Bukan, ini bukan munafik. Beta paling suka munafik, tapa-tapa sama munafik apa. Saudara, betul, jangan ada udang di balik batu. Masa kita larang orang jemaat dari
Misalnya dari GSIAP ibadah di Gemit, pergi saja kok kunjungi gereja Tuhan kok. Salah ya? Atau sebaliknya. Jadi, orang sudah dimeterai dengan Roh Kudus. Bapak Mama, itu otomatis karena Roh Kudus sudah ada di dalam. Dia akan ada yang namanya buah roh. Buah roh itu tunggal. Tidak ada ayat buah-buah roh. Buah roh itu tunggal, satu, manifestasinya 9. Itu sama dengan satu buah 9 rasa. Makanya dalam Galatia 5, mulai ayat 22 itu Bapak Mama catat itu ayatnya. Bahwa buah roh itu tunggal ya, bukan jamak. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya. Jadi dari ayat 22 itu jelas ya. Tidak ada kata buah-buah di situ. Hanya ada satu, tunggal. Buah roh, manifestasinya dari satu pekerjaan roh itu muncullah 9 rasa. 9 rasa ini yang kita sebut dengan karakter Tuhan Yesus. Jadi orang yang ada Roh Kudus memiliki karakter Yesus. Amin. Kita penuh kasih. Mau kasih kepada diri sendiri, kasih kepada Allah. Makanya dari ini hukum saya pikir mau Bapak Pendeta ke majelis yang masih merokok lah berhenti. Saya tidak mengasihi diri itu, jujur. Saya tidak usah omong bilang ayat lain. Karena kasih itu kasih Tuhan Allah. Kasih sesama seperti diri sendiri. Jadi majelis panitia KKR yang storm sama ke Peti Semen Kupang. Tapi berhenti sudah, cukup sudahlah. Kau tunjuk dulu perokok semua. Berhenti sudah. Ini mau Roh Kudus, kau rokok kudus. Ada persekutuan di Kupang, hela rokok baru begini. Weh Tuhan kasih tunjuk. Bilang kau tempat persekutuan ranking 2 di dunia. Ranking 1 bilang di Afrika kok. Ranking 2 di Molava. Bayangkan. Eson percaya lah. Ngomong. Lihat kalau majelis sidang rapat kok ruang sidang kok rokok asap penuh. Aduh. Saudara sudah mengerti kata kudus. Kudus itu dari kata Yunani hagios. Hagios itu dibedakan. Bedakan mana gereja, mana pasar. Lo bikin gereja ke pasar. Dan kalau saya melihat anggaran 2020 ditambah dengan anggaran. Saudara, ini rumah Tuhan, bukan lu nenek moyang berumah. Omong kasih Tuhan Allah sesama dan diri sendiri. Sesama dan diri sendiri ini ibaratnya kaki-kaki. Sesama kaki kanan, diri sendiri kaki kiri. Ada orang bilang mengaku mengasihi Tuhan Allah tapi kuat minum mabok isap rokok. Saudara, isap rokok tuh yang merokok itu kan tindakan aktif meracuni diri sendiri. Ini tak usah belajar di Alkitab, tanya dokter. Dan ini baju belajar juga. Yang kedua, perokok pasif. Orang yang tidak merokok yang ada di sekitar kita, yang kita depo asap itu, karena kita pun nenek, mertua, anak, cucu, mereka sakitnya lebih mengerikan. Silakan tanya orang kesehatan, klik di internet juga ada. Anda sudah tidak mengasihi 2 orang, 2 manusia, orang lain dan dirimu. Merokok tuh Anda kalah dihukum kasih kepada sesama, kasih kepada diri sendiri. Ini kaki 2 supata, masih mungkinkah Anda mengasihi Allah? Omong kosong. Kaki 2 patah baru bilang, beta kasih Tuhan Allah. Adalah orang tua isap rokok berfu di anak. Besar lu jadi dokter, lu mau antar dia pi dokter tuh. Besar jadi dokter. Tidak mungkin engkau mengasihi manusia yang kelihatan kalau engkau membenci sesama yang kelihatan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Iya. Ya saudara tolong selain rokok yang mabok itu. Kita lucu kalau panitia ada KKR bilang Tuhan pun so habis sekarang setan pun. Minum mabok. Pemabok don dengar. Pol PP di luar juga dengar. Dalam nama Yesus Kristus. Suruh omong mau ketawa di luar. Yesaya 5 ayat 22 bilang apa? Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Orang jago tuh paduan suara, ikut pesta rawi juara. Ini jago. Ini ayat bilang celakalah mereka yang jago minum. Juara dalam campur minuman keras. Tuhan Allah bilang celaka, nah beta mau bilang untung. Saudara mau protes Tuhan Allah. Saya cuma baca Yesaya punya tulisan. Besok bilang kalau Yesaya masih hidup, tak usah protes Yesaya. Yesaya bilang, Om omong langsung dengan pencipta langit dan bumi. Coba Om berani Om bilang, tolong hapus. Itu Yesaya 5 ayat 22. Kau lihat malaikat Jabrail turun sames dan rahang, mati ke Herodes karena tampar. Ada di Alkitab toh. Nah, itu berarti betul. Dia tak usah melawan. Kalau firman tetap firman. Amin. Jangan tuh ada omong firman di sini karena ada pun dosa dia bilang, siapa ya undang sandia? Panitia. Tanya lagi. Amin. Dan bapak mama ada yang suka benci. Kadang di kalangan, tak usah bilang di orang yang sana bertobat. Di kalangan orang yang sudah bersekutu. Persekutuan doa A menjelekkan persekutuan doa B. Janganlah. Satu dapat penglihatan, yang satu bilang kurang tajam. Dia pun lebih tajam, setajam silet. Janganlah. Kalau satu dapat penglihatan, saling mendoakan supaya penglihatannya jangan meleset. Sebab yang meleset itu sesat. Kalau ada calon bupati 2, masa calon bupati A, pendoanya bilang Tuhan bilang Pak yang naik. Calon bupati kedua juga punya pendoa, pendoanya ngomong hal yang sama. Tuhan bilang Pak yang naik. Jadi bupati di TTS 2 naik dua-dua. Begitu. Saudara saya lihat orang besar langsung penglihatan enak-enak. Itu Alkitabnya nabi palsu. Rekaan hati sendiri. Banyak tuh yang ada penglihatan di sini toh. Roh Kudus itu tidak pernah kasih yang meleset-meleset. Kalau ben dompet hilang ketemu 3 hari ketemu betul. Jangan 3 hari ketemu 30 tahun. Itu dompet tidak ketemu. Penglihatan apa kok salah? Bilang ikut dari tahun 65. Dia kok salah-salah. Hati-hati, kalau bilang penglihatan benar-benar. Tutup mata bila orang datang doa. Mbak mama bisa lihat beta nikah dan sap. Wih Tuhan bilang bule. Mesti jelas bule mana? Katakanlah bule Belanda. Tunggu bukan bule Belanda. Bule Belanda. Tahu-tahu. Nyong dari Kualin. Ternyata bukan bule Belanda. Bule Kualin. Jangan saling benci ya Bapak Mama. Hamba Tuhan, keluarga, apalagi yang tim doa pendeta. Ketemu orang buang muka. Pendeta apa? Saya bingung mengaku pendeta omong ayat. Dapat lihat orang buang muka begini. Lu buang begitu baru malaikat dan tetap posisi kiri. Jalan begini terus. Saya bisa lihat. Ini saya omong betul. Hamba Tuhan apa kok culas?
Anak dong bilang, badame sudah, tunggu Natal sa. Lu tahu lu sampai Natal. Kalau bulan keluarga lu mati, Oktober. Orang suruh badame sekarang dia bilang Desember. Siapa yang jamin kamu sampai Desember? Sampai baru awal pembukaan bulan keluarga, hela step. Pertengahan kaku. Jangan tunggu Oktober, jangan tunggu Desember. Pulang ini acara, WA, SMS. Mama minta maaf, kakak minta maaf. Amin. Sebab benci orang berlama-lama itu pembunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Betul. Amin. Kalau saya mau jelaskannya terlalu panjang lebar. Sudah berapa?